Ini setelah gue total ya, ini nggak sampai 500.000 loh. Ini sekitar 400.000, 405.000. Halo what's up broiler, welcome back to Mr. Share Channel. Ketemu lagi nih sama gue Ari. Baru banget ya bulan Ramadan ini selesai. Dan kemarin habis lebaran, gue dan Kuna selaku dari Mr. Share mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat kalian yang merayakan dan buat semua teman-teman semua yang nonton video ini. Oke, semoga kalian dan kita menjadi pribadi yang lebih baik dan kita bisa konsisten beribadah dan melakukan hal yang positif. Oke, nggak usah banyak basa-basi. Kali ini di video ini gua mau ngasih tips cara jadi YouTuber, dari alat-alatnya, aksesoris pendukungnya, sampai dengan proses produksinya ya. Oke, ini kurang lebih akan memakan waktu sejam ya. Jadi buat kalian yang mau nonton video ini, make sure tonton video ini bawa cemilan, bawa minuman, biar kalian tuh nggak bosan dan bisa stay tune terus di channel ini. Oke, jangan lupa sebelum kita lanjut video ini, buat kalian yang belum subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis guys. Ini subscribe itu bisa membantu Mr. Share agar lebih sering memberi info-info dan kita tetap semangat. Oke, lanjut yuk. Nah, sekarang bermula dari alat-alatnya dulu nih. Untuk alat-alatnya, gue ngasih rekomendasi ke kalian alat-alat yang paling simple, yang paling bukan termurah tapi ter-affordable dan ter-worth it lah buat kita pakai ya. Nah, di sini udah ada satu set buat kalian ngevlog. Buat kalian ngevlog, buat kalian mau bikin konten kuliner, ini bisa. Ya pandai-pandainya kalian aja sih modifikasi sih. Nah, ini di sini gue untuk setupnya ya. Ini sih gue jujur, ini bukan setup pertama gue, tapi gue mau rekomendasiin aja ke kalian. Ini tuh setupnya, kalian dengan begini aja nih, harganya juga nggak sampai 1 juta. Terus juga kalian udah bisa running buat nge-YouTube. Oke, kita jabarin satu-satu ya. Di atas ini ada Ulanzi VL49. Nah, beberapa bulan lalu gue udah pernah nge-review ini. Make sure kalian tonton videonya ya. Ini ada di atas ini, mana ya, kanan atau kiri ya. Ntar gue kasih linknya di atas atau gue taruh di kolom deskripsi. Dan untuk holder, ini phone holdernya sama tripodnya ini gue pakai Ulanzi ya. Pokoknya ini lightingnya Ulanzi, phone holdernya Ulanzi, dan tripodnya ini Ulanzi. Untuk harganya gue agak lupa nih. Nah, kalau untuk tripodnya ini ya, tripodnya ini itu dia harganya di 96.500, nggak nyampe 100.000 lah. Ini lu bisa extend ini di kurang lebih 12 cm, dan itu ada tripodnya. Nah, kelihatan nggak ya? Oh, kelihatan ya. Nah, ini nih, begini nih, dia cabang 3 nih. Karena tripod ini jadi cabang 3, kalau satu namanya monopod. Ini jujur aja, ini tripod nih udah lama banget nih, udah ada kurang lebih 3 tahun lah ini. Makanya ini agak nggak sinkron, tapi ini masih oke banget.
Di sini juga kalian ada gripnya, ini kan ada tekstur kasar-kasar kayak gini ya. Ini kan juga karet-karet gini, jadi enak banget buat digenggam. Untuk phone holdernya sendiri, ini dia harganya 34.900, ya 35.000 lah. Ini murah banget, dan dia juga udah ada dudukan Kotsu mount-nya nih, jadi kalian bisa taruh untuk mic shotgun atau lampu. Nah, mantap ya, ringkas. Di sini ada tripodnya, ada phone holdernya, tripodnya juga ada ball headnya nih, jadi kalian bisa atas bawah nih, bisa digeser-geser tuh, geser-geser. Nah, kalau lightnya nanti kita bahas di video selanjutnya. Oke, ini udah cakep banget ini, udah cakep banget. Dan kalau kalian yang merhatiin nih, ini apa sih ini? Ini wireless, bukan termurah sih, enggak. Ini wireless murah dan bagus. Gua akan ngebahas juga di video selanjutnya. Setupnya udah oke banget. Oke, bentar. Kita nyalain dulu guys. Ini satu juga udah terang sini. Oke, keterangan satu aja. Halo WhatsApp Broiler, welcome back to Mr. Share Channel. Ini gue lagi nyoba ala-ala vlogging gitu. Di sini udah ada mic wireless dari Zola. Nah, nanti akan gue taruh reviewnya setelah video ini. Nah, gimana nih? Udah cakep banget nih. Ini jangkauannya ini satu tangan gue. Halo WhatsApp Broiler, gue cuma lagi mau coba aja mendemoin kalau misalnya kita lagi vlogging itu kayak gimana. Ini ada lampunya di atas. Ke gue ini modenya ini levelnya ini satu ya, satu aja udah terang banget ke muka gue. Dan gimana suaranya di sini jarak satu tangan gue juga udah lumayan oke. Gimana? Oke. Simple banget. Dan ini tuh best deal sih menurut gue. Paket ini yang gue share, paket vlogging yang gue share ini menurut gue best deal dan worth it dan simple. Pokoknya kalian itu udah ready to vlog lah, tinggal running aja. Oke, langsung kita bahas ke video selanjutnya ya. Kita sekarang kita akan membahas kembali video dari ini nih, Ulanzi VL49. Yuk. Halo WhatsApp Broiler, welcome back to Mr. Share Channel. Nah, kali ini gue mau ngebahas lagi lighting budget, lighting murah lagi yang bisa menunjang konten kalian. Di sini udah ada Ulanzi VL49. Sebelum kita bahas lebih lanjut, di channel ini gue akan ngebahas seputar alat-alat konten produksi, kuliner, gaming, coffee shop, serta rekomendasi hotel. Pokoknya semuanya kita bahas di channel ini. Kalau kalian tertarik, gak usah ragu lagi deh. Langsung aja klik subscribe sekarang juga dan nyalain tombol loncengnya. Gua tunggu ya.
Nah, ini udah langsung ada Ulanzi VL49-nya. Kita sampingin dulu. Di sini juga ada kabel Type C ya. Kabel Type C. Dan ada manual booknya. Ini kemungkinan manual booknya nggak akan kepake sama gua. Nah, ini juga nggak akan pakai sama gua kabel Type C karena beberapa tools gua, alat-alat gua itu udah pakai Type C semua. Nah, kita masukin aja ke boxnya. Ini langsung aja kita buka. Ini juga kita masukin ke boxnya. Kita pegang dulu. Nah, ini nih dia bintang utamanya nih. Ulanzi VL49 white version. Nah, kalau di sini kelihatan jelas banget ya, dia nggak tampak ininya ya, apa LED-nya ya. Berarti ini udah kayak pakai diffuser gitu loh. Nah, tampak atas, tampak kanan kirinya dia juga ada mounting gitu. Mounting kalau misalnya kalian mau naruh lighting lagi atau taruh mikrofon bisa di sini. Nah, ini juga ada kunci-nya nih. Jadinya kalau misalkan kalian mix ini set, tinggal pasang aja nih. Nah, tinggal putar. Seperti ini tuh. Set. Nah, di sini jelas banget ya, straight to the point banget ya. Di sini ada on off, ini untuk nyalin matinnya, set. Nah, di sini ada M itu mode ya. Nah, ini tampilan untuk baterainya nih, kapasitas baterainya. Nah, ini untuk levelnya nih. Dia ada 5 level, semakin ke kanan dia semakin terang, semakin ke kiri dia semakin redup. Ini simple banget. Dan di sini ada USB Type C port nih. Nah, oke. Di sini ada tulisan Ulanzi VL49 2000 mAh. Ini simple banget dan jelas banget, gampang untuk pemakaiannya nih. User friendly nih. Langsung aja kita coba yuk. Nah, broiler, tadi unboxingnya udah ya. Nah, gue ini beli Ulanzi VL49 itu untuk bikin V-Light gue, karena di main light gue ini sama di backlight gue ini gue pakai Ulanzi VL120 RGB. Nah, di sini gue mau pakai untuk ngisi kekosongan atau shadow di sini nih, di sebelah kiri muka gue, atau disebut V-Light. Nah, kan di sini kelihatan agak gelap ya. Kalau ini gua nyalain, yang shadow sebelah sini tuh dia keisi ya. Ini menurut gua cukup terang. Wah, ini levelnya 1 loh. Levelnya 1 ya. Coba gua tambahin levelnya. Oh, gini. Wow. Ini udah paling mentok ya. Ini terang banget sih. Ini definisi kecil-kecil cabai rawit nih. Terang banget. Dan di sini juga dia udah ada diffusernya, jadi dia cahayanya itu nggak terlalu keras. Tapi kalau misal masih kerasa keras juga, kita kecilin aja. Nah, oke. Ini 1, 2. Ya, di level 1 aja menurut gue cukup lah. Karena ini akan gue pakai untuk V-Light ya. Nah, kalau main light gue di sini, oke. Ini menurut gue mantep banget sih.
Coba gue matiin ya. Ini lampu yang gue pakai ini, ntar gue matiin. Main light gue sama backlight gue matiin. Gue coba VL49 ini buat jadi main light gue. Yep. Nah, ini gue udah pakai main light gue dari Ulanzi VL49 ya. Ini ada di sebelah kiri gue. Ini gue pakai yang level 1. Gue naikin lagi levelnya. Ini sih terang banget ya. Ini terang banget ini. Padahal dia LED-nya itu cuma 49 loh. Terang banget nih. Ini sih keren banget sih. Gue suka. Nah, kalau misalnya kalian mau lihat bentuknya, cara pemasangan kayak gini nih, gua nih. Ini Ulanzi V49 nya, nah ini gue pakai tripodnya. Nah, ini gue taruh sekitar satu lengan gue lah, satu lengan gue. Dan untuk posisinya itu dia 45 derajat dari ini ya, dari badan gue ya. Sini dia nih. Ya ini udah mantap banget sih, ini udah terang banget. Sengaja yang belakang gua nggak gue matiin. Nah, coba sekarang gue matiin ya. Kalau misalkan ini nggak ada. Ini satu aja juga udah terang banget. Nah, oke. Mantap ya. Tapi di sini karena gue mau jadiin dia fill light gue, ininya levelnya 1 aja, level 1, dan ini gue nyalain. Oke, ini udah cakep banget sih ini. Pokoknya setup gue udah oke banget lah. Ya seperti yang gue pengenin. Nah, menurut gue kelebihan dari Ulanzi VL49 ini, yang pertama, dia itu simple ya, kecil, simple, dibawa kemana-mana oke, masuk kantung oke, masuk waistbag gue oke, ini simple banget. Terus yang kedua yang gue suka itu dia sudah Type C ya, dia baterainya tuh built-in Type C pula, jadi gue kemana-mana tuh nggak perlu repot karena VL 120RGB gue itu udah Type C, smartphone gue, gadget gue, tab gue itu udah Type C, jadi kalau misalnya untuk pengecasan gampang ya. Terus yang ketiga, dia ini bisa dicas pakai power bank ya. Jadi simple banget sih. Yang ketiga, yang keempat, gue suka mode-modenya. Mode-modenya tuh gampang banget. Di sini tuh dia nggak bertele-tele, straight to the point. Nah, di sini kalau misalnya mau naikin intensitas cahayanya tinggal ke kananin aja nih. Dia cuma ada 5 level. Nah, terus kalau misalkan mau lihat kapasitas baterainya tinggal berapa, tinggal pencet M lagi aja. Udah simple itu. Beda ya dengan VL 120RGB gue ya. Kalau kita mau naikin intensitas cahaya, kita harus putar dulu, puter, terus nyari mode yang lain, misalkan Kokar ke HSI kayak gitu, kita harus diputer-puter dulu ke atas. Kalau ini gampang banget, simple banget, tinggal naik turunin aja nih. Gue suka banget. Dan yang terakhir itu gue suka itu dia intensitas cahaya tuh kecil-kecil, ini cabai rawit banget sih, terang banget, oke banget. Jadi kalau misalnya kalian mau vlogging itu pakai ini simple banget, udah simple, cahayanya bagus, terus juga dia udah ada diffusernya juga, jadi ya ke mata tuh nggak terlalu sakit gitu. Nah, ini sih mantap sih. Dari tadi gue kasih pujian-pujian terus, gue puji-puji terus, bukan berarti nggak ada kelemahan ya. Ya menurut gue kelemahannya itu cuma satu sih. Kalau
di range harga segini gue punya di situ Ulanzi juga, tapi gue lupa tipenya apa. Dia LED-nya itu kalau nggak salah 90, dia bisa bicolor. Kalau ini dia cuma satu warna doang. Nah, satu warna doang, cuma putih doang. Yang cuma gue sayangkan itu aja kelemahannya, tapi selain itu oke. Jadi Mr. Share rekomendasiin VL49 lighting, budget murah, harganya cuma 100 ribuan, paling oke menurut gua. Oke, paling sekian dulu unboxing dan review Ulanzi VL49 dari Mr. Share. Nah, kalau kalian ada kritik dan saran, boleh tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan channel ini, video seperti ini, klik like aja. Kalau kalian tidak suka, dislike aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Nah, ini setup studio ala-ala gue kalau misalkan nggak ada penerangan sama sekali, nggak pakai cahaya sama sekali. Sekarang kita nyalain Ulanzi VL49 ya. Kelihatan ya bedanya ya. Ini karena gue pakai smartphone jadinya noise-nya banyak banget nih. Coba gue naikin levelnya. Udah mentok nih. Ini sih terang banget sih. Terang banget. Dan nah, coba sekarang ini gue kecilin level 3, level 2, level 1 0. Nah, ini kalau gua nggak nyalain lightingnya, nggak ada lightingnya sama sekali, ini bakal noise-nya begini. Kita tambahin lighting di level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Ya udah oke lah. Ini bisa gua jadiin emergency lamp juga sih nih, kalau mati lampu. Oke, good job Ulanzi. Nah, brother, tadi di awal gue udah ngebahas tentang paket untuk vlogging atau untuk YouTube-nya. Untuk lampu dari VL49-nya, Ulanzi VL49-nya itu udah gue bahas seperti di video sebelumnya. Nah, kali ini gue ngebahas tentang wireless lavalier microphone. Nah, tadi udah gue spoiler ya di awal ya, itu dia tinggal pakai P aja sih. Nih, langsung aja kita bacain ya. Ini wireless lavalier microphone dari Zola. Sebetulnya sih gua lagi nyari wireless microphone itu, gua soalnya, dan gua ternyata nemu yang harganya murah banget cuy. Ini harganya 100 ribuan. Ini nggak nyampe 200 ribu nih, 170 ribu kalau nggak salah. Nah, ini gue sebenarnya agak ragu ya, karena banyak merek-merek lain bentuknya sama, boxnya sama, gambarnya sama, tapi karena ini di brandingnya Zola ya. Zola itu kalau kalian yang tahu ya, yang udah tahu, itu biasanya dia produksinya itu power bank, terus juga aksesoris handphone kayak charger gitu.
Nah ini dia sekarang ngeluarin ini nih. Atau mungkin sebenarnya nih produk lain tapi kayak cuma di branding Zola aja nih, soalnya mirip banget. Ternyata setelah gue beli, gue cek-cek di YouTube kan, kira-kira udah ada yang bahas ini atau belum. Ternyata yang ngebahas untuk wireless Zola nggak ada, tapi wireless lavalier mikrofon yang boxnya seperti itu banyak ternyata. Ya udah oke lah, gue sampingan itu lah. Nah sekarang ini di belakangnya ada keterangan plug and play, terus 20 meters of accessible reception. Nah ini jaraknya 20 meter. Gue juga nggak bakal vlogging atau rekam video 20 meter kejauhan. Dan ini precise radio, terus ada clear timbre, highly sensitive, dan noise reduction. Oke, gue sebenarnya nyari wireless mic itu ya simpel aja, yang suaranya bagus dan mengurangi noise sih, itu sih sebenarnya. Nah, kalau misalnya kalian buka, ini di paket penjualannya itu ada mic-nya. Mic-nya ini udah ada busanya ya, ada windshield-nya, Nah, ini bentuknya seperti ini, kelihatan nggak? Di sampingnya ini dia udah ada Type C female-nya, lubang Type C. Di sini di belakangnya udah ada clip dan power button atau tombol powernya. Oh ya, ini namanya transmitter ya, atau mikrofonnya yang buat di sini. Transmitternya. Dan sekarang ini adalah receivernya, penerimanya. Ini yang langsung plug and play ke handphone. Ini gue pesennya yang Type C karena emang device gue kan Type C ya. Kalau misalnya kalian pakai iPhone ada juga Lightning. Oke. Selanjutnya di paket penjualan ini ada, nah ini kabelnya nih, udah kelihatan banget ya gambarnya, gambar kabel. Ini dia kabel USB Type A ke USB Type C. Oke, itu aja, simple, to the point banget ininya, isi-isinya. Oke, ini gue taruh sini. Dan ini kalau dari segi build quality, ini menurut gua agak ringkih ya, soalnya plastik gitu. Dia plastik. Nah, lihat kedengeran nggak nih bunyinya? Nah, oke. Ya wajar sih, karena emang harganya kan 100 ribuan ya. Dan 100 ribuan dan build quality-nya segini, menurut gua ya wajar lah. Kalau misalnya kualitas suaranya, langsung aja kita coba yuk. Nah, ini gue ngerekam suaranya ini, gue make mic Mamen 07 Pro, dia mic shotgun ya. Dia jaraknya sekitar satu tangan gue lebih lah. Sekarang kita coba bandingkan sama apa ya, wireless lavalier mikrofon dari Zola ya. Oke. Cek 1 2 3 1 2 3. Ini perekaman pakai wireless lavalier mikrofon dari Zola. Ini jaraknya ini depan mulut gue persis. Ini kurang lebih oke lah, gue kasih jarak ya. Ini 5 jari dari sumber suara atau dari mulut gue. Ya bagaimana kualitas suaranya? Kalian menilai ya, bagus apa enggaknya kalian menilai. Dan ini tadi dia LED hijaunya ini kedip-kedip. Nah kalau misalnya kedip-kedip kayak gitu kan, kedip-kedip nyalamati gitu, tadi gua copot aja receivernya. Dan sekarang udah manteng terus, warnanya jadi hijau. Cek 1 2 3 1 2 3.
Oke, sekarang kita taruh di kerah baju. Halo Sobat Broiler, sekarang gua lagi tes wireless lavalier microphone dari Zola. Nah, ini posisi mic-nya ini ada di kurang lebih sejengkal dari kerah baju ke mulut gua ya, dari sumber suara ya. Kira-kira bagaimana suaranya? Bagus apa enggaknya? Kalian menilai. Ini gue coba ketuk-ketuk, gue goyang-goyang. Gimana kira-kira kualitas suaranya? Oke juga sih. Ini sebenarnya kalau misalnya gue pakai baju hitam, bagus sih, nyaru. Ini karena gue pakai baju orange, jadinya kelihatan banget deh. Nah, gimana nih menurut kalian kualitas suaranya dari wireless lavalier microphone ini? Kira-kira bisa dijadiin buat konten atau vlog kalian atau enggak? Tadi yang gue preview, yang gue denger itu suaranya, dia kalau misalnya dipegang begini itu sensitif banget, bunyi krek 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 krek, krek. Itu sensitif lah pokoknya lah. Nah, kalau misalkan dibilang di sini kan highly sensitive, bener banget nih, highly sensitive. Dan noise reduction initiative itu juga bener. Nah, sebetulnya apa ya, yang gue cari untuk mikrofon sih noise reductionnya, karena kadang-kadang kalau misalnya gue untuk konten gue makan atau vlogging gitu, itu gue pengen yang suaranya agak clear kayak gitu. Nah, makanya gue nyari microphone. Makanya gue nyari wireless microphone kayak gitu, biar lebih dekat ke sumber suara. Tadi saat ini transmitternya gue pegang itu ringkih banget, dia gampang banget bunyi-bunyi yang kresek-kresek gitu, deg-deg kayak gitu. Tapi di saat gue taruh di kerah baju itu baru bagus suaranya. Dan untuk hasilnya juga nggak mengecewakan banget. Kalau misalkan hasilnya itu menurut gue udah oke, tapi kayak ada suara-suara ini loh, suara-suara kayak printer zaman dulu, kayak gitu-gitunya ada tuh. Nah, itu sih. Tapi kalau dengan harga yang 100 ribuan kalian dapetin wireless microphone seperti ini, ya menurut gua sih sebatas oke sih, oke aja sih menurut gua. Bukan yang bagus banget, bukan yang jelek banget. Nah, kalau misalkan di sini menurut gua sih apa ya, dia memang menjelaskan kebenarannya ya. Plug and play, ya plug and play. Kita tinggal colok aja ke mana, ke handphone, receivernya, transmitternya tinggal kita taruh di sini, itu plug and play. 20 meter of accessible reception ini gue nggak pakai karena gue juga kayaknya jarang ada sih orang yang ngevlog atau bikin video sampai 20 meter kayak gitu ya. Menurut gue ya, kayaknya jarang sampai nggak ada kayaknya. Precise radio ini gue nggak paham. Clear timbre gue juga nggak paham. Kalau untuk highly sensitive, ya ini sensitif banget sampai saking sensitifnya gue pegang-pegang tuh suaranya gimana ya, ya kalian dengar sendiri lah. Terus noise reduction initiative, ini noise reductionnya bagus menurut gue, tapi ya nggak ada apa sih ya, nggak ada teknologi yang sempurna lah. Kalau misalkan ada yang bagus banget, ya nggak sempurna di harganya. Kalau misalkan harganya bagus, nggak sempurna di kualitasnya, kayak gitu sih. Oke, ini review wireless lavalier microphone dari Zola. Sekarang, oh ya, kalau kalian ini kan gue merekomendasikan yang paling budget friendly ya, tapi kalau misalnya kalian pengen punya alternatif microphone yang lain, gue juga udah pernah ngebahas microphone perbandingan microphone
mic Mamen 07 Pro sama mic mic Boya clip-on ya, mic Boya clip-on BM1 kalau nggak salah. Nanti gue sertain juga di video selanjutnya. Yuk. Halo what's up brother, welcome back to Mr. Share Channel. Nah, di tangan gue ini ada 2 buah mic yang menurut gue affordable dan recommended. Dan pastinya udah pernah kita pakai untuk syuting ya. Di kanan gue ini ada mic Mamen 07 Pro, dia shotgun. Terus yang kedua Boya BY M1 clip-on. Nah, daripada penasaran langsung aja kita coba yuk. Nah, ini adalah perekaman pakai mic clip-on Boya BY M1. Bagaimana kualitas suaranya? Oke, terlihat jelas atau enggak? Nah, kalau menurut gua, kelebihan dari Boya BY M1 ini, itu yang pertama suara yang ditangkapnya itu jelas dan kencang. Yang kedua, dia ini nggak perlu dicas, jadi kalian tuh no ribet-ribet lah, no anti ribet-ribet. Nah, tapi dia di sini dia ada slot untuk baterai. Baterainya baterai kecil gitu, kayak baterai jam gitu. Tapi yang gue heran itu nggak pakai baterai pun juga bisa. Ini gue nggak pakai baterai ya. Nah, itu masih bisa ketangkap suaranya. Yang ketiga, harganya itu menurut gua very affordable. Ini kalian bisa bikin konten dengan suara yang kencang, jelas, dengan harga 100.000 aja. Murah banget menurut gua. Nah, ada juga kekurangannya nih. Menurut gua Boya BY M1 ini dia itu kekurangannya yang pertama, dia ini panjang banget ya. Panjangnya itu bisa mencapai 6 meter. Nah, saking panjangnya ini, kalau misalkan kalian yang stand di depan kamera, stay gitu, kayak gini, masih oke lah. Tapi kalau misalkan kalian lagi vlogging di luar, nah itu cukup merepotkan. Karena tadi pas lagi gue pengen pasang aja, instalasi ke kamera aja, ini ribetnya karena ini kriwil-kriwil nih di sini nih. Ini juga udah gua kasih ini ya, kayak tali pengikat gitu ya. Udah lebih agak rapih lah. Yang kedua, suaranya memang sini jelas banget. Lebih cenderung ke kencang gitu kan. Tapi suara di sekitar kita itu juga ketangkepnya juga jelas juga, kencang juga. Nah, ini menurut gua menjadi kekurangan karena suara kita itu bisa kalah dengan suara sekitar. Tapi kalau misalnya kalian yang bikin konten di depan kamera seperti ini, stay di meja gini, bukan yang untuk vlogging, ini masih oke. Nah, kalau yang terakhir ini menurut gua bukan kekurangan sih, tapi lebih ke kenyamanan aja. Kenyamanan kalau misalkan kita di depan kamera. Kalau misalkan baju hitam ini, gelap ini, clip-onnya kan nyaru ya. Tapi kalau misalkan baju putih, baju yang terang-terang kayak gitu, yang kontras gitu, itu kelihatan sih. Kalau misalnya begini, gue lebih prefer gue pakai baju hitam. Sekarang gue mau pasang mic Mamen 07 Pro shotgun. Langsung aja kita pasang. Ini adalah perekaman pakai mic Mamen 07 Pro shotgun. Untuk jarak sumber suara dari mulut gua ke mic shotgun ini
kurang lebih satu tangan gue ya. Nah ini segini, pas banget nih satu tangan gue. Gimana suaranya? Ini gue make yang settingan plus 10 decibel. Nah jadi kalau misalkan kalian pakai Micmamen 07 Pro ini, dia ada settingannya off, 0 decibel yang berarti itu on ya, terus plus 10 decibel. Kalau 10 decibel ini sepengalaman gue yang gue pakai itu dia lebih bisa menangkap suara lebih jelas, apalagi kalau kondisi kita jarak sumber suara dengan mic-nya itu agak jauh. Oke, gimana menurut kalian? Suara yang ditangkap dari Micmamen 07 Pro ini terdengar cukup jelas atau kecil atau gimana? Coba bisa kalian tulis di komentar ya. Menurut gua kelebihan dari Micmamen 07 Pro ini, dia itu pertama suara yang ditangkapnya itu lebih fokus ya, lebih bulat gitu kan, lebih bulat karena dia kan shotgun ya, sumber suara sama mic-nya itu lurus nih. Nah dia itu untuk yang suara-suara di sekitar atau di belakangnya itu tetap ketangkep, tapi tidak sekencang suara kita yang di depannya. Jadi terdengar lebih nyaman aja di telinga gitu kan, lebih enak didengar. Terus yang kedua, untuk paket kelengkapannya itu dia lebih lengkap ya. Yang pertama dia ada kabel yang connecting ke smartphone, kabel connecting ke kamera DSLR, terus ada dead cat-nya dan ada busanya. Dan yang gue suka sih ini nih, watch-nya ini loh, ini keren banget, tulisannya Mamennya ini emas gitu, kayaknya lux banget gitu. Terus yang ketiga, karena dia ini stand mic gitu ya, shotgun gitu ya, jadinya lebih gampang aja gitu, lebih gampang. Kita tinggal taruh di phone holder. Ini kan ada dudukan cold shoe-nya ya, tinggal taruh di cold shoe-nya itu, dan dia tuh nggak masuk in frame kita, nggak masuk. Kalau misalnya di clip on kan taruh di sini ya. Terus juga banyak youtuber yang mic wireless yang taruh di sini ya. Kalau gua sih lebih prefer ke shotgun sih. Jadi kita kalau misalkan mau konten-konten makanan gitu kan, kita nggak perlu takut entah kita makan terus kuahnya jatuh ke mic bisa rusak gitu kan. Kalau ini menurut gua cocok banget lah buat gua sekarang, karena gua vlogging atau gua bikin konten makanan tuh gua pakai ini. Nah yang keempat, menurut gua pengecasannya ini super cepat ya. Terus juga baterai life-nya itu juga panjang gitu. Kalau gua ngecas itu sebelum berangkat, dan pemakaian saat syuting itu gua kurang lebih 30 menit, dan nyampe rumah gua cas nggak nyampe 10 menit tuh juga udah selesai gitu. Nah menurut gua kekurangannya itu cuma satu, dan kekurangan itu pun juga masih bisa terobati sih, yaitu portnya itu masih micro USB, penjelasannya masih micro USB. Karena lighting gua itu dia USB-C, USB Type-C, tab, smartphone gue itu Type-C semua, sedangkan mic gue itu masih micro USB. Untung terobatinya karena pengecasannya itu cepat dan baterai life-nya itu panjang ya. Jadi ya masih bisa terobati lah. Asal jangan sampai hilang aja kabelnya. PR tuh. Nah, gimana menurut kalian? Coba kalian nilai deh masing-masing dari Boya BY M1 dan Micmamen 07 Pro. Kira-kira yang cocok buat kalian yang mana nih? Menurut gua dari dua buah mic yang gua rekomendasiin itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan mereka punya di segmen yang berbeda ya. Kalau misalnya Boya BY M1 itu dia lebih yang kontennya itu stay di tempat kayak gini nih, di meja, terus atau dia mukbang ASMR gitu, atau dia jadi pembicara pas lagi zoom, itu cocok banget.
kalau mic Mamen 07 Pro dia cocoknya buat para konten kreator yang vlogging atau food vlogger. Oke, sekian dulu video rekomendasi mic budget friendly dari Mr. Share. Nah, kalau kalian ada kritik dan saran, boleh dong taruh di kolom komentar. Dan linknya nanti gua akan taruh juga di deskripsi ya. Mau sharing juga boleh ke teman-teman kalian, buat terima kasih. Mau subscribe, wajib kalau itu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Nah, gimana? Eh, Tadi video-video tentang setup kita kalau misalkan mau vlogging, setup murah kalau pakai smartphone, setup vlogging murah kalau pakai smartphone. Ini setelah gue total ya, ini udah sampai 500.000 loh. Ini sekitar 405.000. Ini 96.000, ini 125.000, ini 35.000, ini 100.000, dan ini 150.000. Mantep banget sih menurut gua. Itu udah murah, pokoknya kere-hore banget lah. Nah, kalau Mr. Share tuh nggak suka yang mahal-mahal, nggak ada tuh kamus mahal-mahal. Kita mah low budget ini low budget vlogger lah. Nah, jadi nggak ada tuh kamus yang namanya mahal-mahal itu. Gimana? Kalian udah tertarik belum buat bikin konten, bikin YouTube, jadi konten kreator? Udah tertarik belum? Ini cuma begini doang nih. Cuma modal handphone sama alat-alat aksesoris lainnya nggak nyampe 500.000, cuma 400.000-an, dan kalian udah bisa running, bisa bikin konten, bisa dikenal banyak orang, dan bisa bermanfaat konten-konten kalian buat banyak orang. Ini udah bisa banget ini. Oke, kalau tadi itu gue banyak ngebahas tentang alat-alatnya, part-partnya. Nah, nanti di video selanjutnya gue akan ngebahas tentang cara ngeditnya atau proses produksinya ya. Cara ngeditnya di sini gue makainya itu aplikasi dari KineMaster, dan tentu gue pakai KineMasternya yang sudah berbayar ya. Oke, paling itu aja. Sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu bagian proses editing. Yuk. Oke, brother, lanjut kita ke bagian editing. Di sini gue pakai KineMaster. Langsung aja kita klik KineMaster. Oke, di sini ada lambang plus, create new, dan get project. Nah, karena ini kita mau buat baru, kita klik yang lambang plus saja, create new. Nah, di sini ada project name, kita tulis aja tes KineMaster. Kalau aspek rasionya ini tergantung kebutuhan kalian. Kalau kalian mau bikin YouTube yang konvensional, ini yang lambang YouTube aja 16:9. Di sini juga ada buat Instagram, ada juga buat, nah kalau misalnya yang YouTube 3:4 ini buat YouTube Short ya. Tapi karena ini mau buat YouTube yang biasa, gue yang 16:9 aja. Ada foto display, foto durasi, sama transition duration. Ini biar aja gini, 3 detik. Oke, next. Nah, di sini udah langsung tampilannya KineMaster dalamnya. Di sebelah kiri ada lambang gear ya. Nah, ini langsung aja gue masukin lambang gear. Biasanya gue make audio fade out. Nah, ntar gunanya buat apa? Ntar pas terakhir gue jelasin. Kalau fade in-nya ini nggak usah, gitu aja. Oke, kita close. Nah, kita cari sumber filenya nih.
Kalau misalnya ada di kamera, kalau di download di download. Nah, karena ini gua ada di kamera, langsung klik aja kamera. Oke. Nah, ini sumber filenya ini gua ngambil footage-nya ini udah tersusun ya. Udah step by step-nya. Jadi langsung aja gua klik-klikin nih. Nah, oke. Ini aja. Di sini karena gua mau buat video intro, jadi untuk semua videonya ini gua mau nonaktifin suaranya, audionya. Ini caranya tinggal klik di bagian audio videonya, sorry. Di sebelah kanan atas nih ada lambang audio ya, ada lambang sirine gitu, kita klik. Nah, di bawah tulisan mixer juga ada lambang sirine atau toa ini, kita klik aja. Itu sampai dia nonaktif. Ini berarti kalau ada lambang merah ini berarti dia udah nggak aktif nih. Oke, selanjutnya di video selanjutnya kita nonaktifin juga. Oke, ini udah semuanya nonaktif. Nah, kita kalau mau pindah ke bagian awal sama bagian akhir, ini ada caranya nih. Jadi kita sebenarnya nggak perlu scroll-scroll begini ya. Sebelah kiri, pojok kiri itu ada lambang tanda panah ke kanan sama persegi panjang. Kita tekan aja. Nah, ini kalau move to beginning itu kita langsung ke awal. Kita tekan lagi kalau misalnya kalian mau ke akhir itu lagi ada move to the end. Dan kalau misalnya kalian mau ke move to previous point. Nah, poin sebelumnya, nah, tinggal klik aja. Ini kita langsung bagian awal aja deh. Oke, di sini, nah ini footage-nya ini terlalu panjang ya. Nah, jadi di sini mau gua potong. Nah, ini gua mau potong sebelah kiri. Jadi kita tekan aja videonya. Di sini di sebelah kanan itu ada lambang gunting ya. Kita klik aja lambang gunting. Nah, di sini sesuai kebutuhan kalian. Kalau misalnya kalian mau potong sebelah kiri, ada trim to left of playhead. Kalau mau potong bagian kanan, trim to right of playhead. Ini gua potong sebelah kiri. Nah, ini gue puter. Oke, oke cukup segini. Dan ini gue mau potong bagian kanan ya. Jadi tinggal kalian klik, terus lambang gunting lagi. Sekarang trim to right of playhead. Nah, udah potong. Oke. Nah, sekarang kita mau rubah apa lagi nih? Di sini ada lambang plus ya. Nah, lambang plusnya itu menandakan transition seperti ini. Nah, perpindahan gitu. Nah, itu namanya transition. Nah, sekarang transitionnya itu kita mau rubah nih. Di sini ada macam-macam efeknya ya. Ada travel and activity, text transition, sentimental, presentation, powerful, picture-picture, fun transition, classic transition, dan 3D transition. Nah, kalau gue biasanya pakai classic transition antara zoom out atau crossfade. Itu biasanya itu. Oke, di 0,5 atau sampai 1 boleh. Gue di 1 aja lah. Nah, ini kita ke session lagi. Kayak di zoom out, gue selang-seling, zoom out crossfade. Oke. Ntar kalian tinggal sesuaikan dengan kebutuhan kalian aja. Kalian mau transisinya kayak gimana? Mau yang biasa, yang normal, atau yang agak wah? Nah, oke. Oke, nah ini kita coba preview ya.
Nah, perpindahannya udah smooth nih ya. Nah, oke. Nah, tadi zoom out, ini crossfade. Oke. Oke, 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 oke. Sekarang di sebelah kanan tuh ada lambang audio ya. Gua akan mau nambahin audionya nih. Ini musik library gue itu ada di song. Oke. Nah, di sini gue bakal pakai tea time. Oke, kita tinggal close. Nah, penting buat kalian kalau misalkan mau nambahin apa lagu atau musik itu jangan asal masukin lagu ya. Soalnya kalau misalkan ke YouTube itu eh, dia ada yang berbayar, bukan berbayar ya. Kalau misalkan yang lagu-lagunya familiar itu biasanya ntar kena hak cipta. Nah, ntar di YouTube, kalau misalkan kalian mulai di YouTube, itu ada namanya YouTube Studio atau YouTube Creator. Di situ kalian udah disediain tuh sama YouTube tuh lagu-lagu rekomendasi yang no copyright song atau lagu yang tidak ada hak ciptanya. Nah, ini biasanya lagunya ini atau musiknya ini gua set di 20%. Karena kalau di atas ini lagunya nih bakal ngeganggu ini sih, apa, bukan ganggu ya, bakal terlihat lebih bising. Nah, ini udah set di 20, kita coba. Nah, sekarang kita mau masukin apa lagi nih kira-kira yang penting nih. Nah, kita mau masukin teks. Nih, di bulatan ini yang ada tulisan layer, rec, audio, media, kita klik layer. Di sini ada teks ya, kita masukin teks. Nah, oke, kita tulis saja Celestial Coffee X Vinyl Era Sound. Nah, ini udah cakep banget nih. Nah, kalau misalnya kalian mau rubah-rubah fontnya, ini ada di lambang yang huruf A kapital sama A kecil ya. Nah, ini kalian tinggal cari aja nih, sesuai dengan kebutuhan kalian nih. Di sini juga ada yang Latin, ada yang Android juga. Oke, di sini cukup ya. Nah, ini gue klik di Celestial Coffee-nya ini, di teksnya ini. Di sebelah kiri ada lambang kunci ya. Ini buat ngunci teksnya. Nah, di bagian akhir dari teksnya ini, gue tambahin, diklik diklik yang apa, lambang buletan plus itu, sama kita drag sendiri nih, kita tarik sendiri. Nah, kita tarik sendiri. Oke. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, oke. Teksnya udah. Nih kita kasih transition ya atau in animation. Di sini gue biasa sih pakai fade ya, yang nggak neko-neko ya. Fade. Dan auto animationnya juga fade juga. Oke, udah. Sekarang kalian mau, kalau kalian mau apa, ngejiplak atau niban. Nah, layer ini kan ada lambang kayak kertas niban gitu ya. Nah, ini sekarang kita tiban dengan, kalau tadi udah ditiban sama apa, teks ya. Ini kita tiban dengan video atau foto.
video aja lah. Kita klik layer, media, kamera. Oke, kita cari yang durasinya kecil-kecil aja. Nah, di sini ada nih 3 detik. Nah, ini kalau udah begini, kita tinggal drag aja ke bawah, ya tarik sampai bintik-bintik hitam putihnya ini hilang. Nah, jangan lupa kita ini karena gua video intro, ini audionya gue matiin lagi. Di sini animasinya juga gua kasih fade dan out animationnya juga kasih fade. Kalau misalnya kalian mau yang lainnya sih ada macam-macam ya. Tuh, ada macam-macam. Kalian tinggal pilih sendiri aja. Tapi kalau gue biasanya pakai fade. Oke. Udah, semuanya udah. Terus kalau misalnya kalian di sini mau nambahin suara juga bisa. Tinggal ke rec aja. Start. Ya, halo broiler. Kali ini gua mau share kalian ada cafe yang hits banget nih di Jakarta Utara. Tepatnya di Melata Gading. Namanya itu Celestial Coffee dan Vinyl Aerosol. Ah, seperti itu deh. Coba kita preview dulu. Ya oke, kalau udah selesai semua langsung aja kita ke bagian pojok kanan atas nih, yang ada kotak sama tanda panah ke atas. Nah, di sini kalian ada pilihan resolusi. Nah, resolusi sesuai pilihan kalian aja. Semakin tinggi resolusinya, semakin tinggi juga byte-nya. Nah, di sini gue bisa pakai kalau nggak full HD ya HD. Itu udah cukup sih. Di sini ada frame rate. Gue bisa mentoknya 30. Kalau kalian mau buat yang ala-ala sinematik atau kayak bioskop-bioskop gitu, ini di 24 ya. 30. Kalau bitrate sendiri low high, gue kasih yang paling high. Nah, ini kita save video. Ya, semakin panjang durasinya itu semakin lama juga sih ngerendernya sih. Ini kita tunggu aja. Saving. Oke, ini udah ada nih filenya namanya Test KineMaster. Kita klik. Nah, broiler, ini nggak berasa ya udah sejam lebih videonya. Ya, sekian dulu rekomendasi alat-alat untuk vlogging atau konten dan sharing editing video dari Mr. Share. Nah, gue harap sih dengan gue memberi informasi seperti ini, kalian yang tertarik untuk membuat konten atau video bisa memulai langkah awal lah buat bikin video, buat konten di YouTube. Dan nggak mahal kok, kita juga pakai alat yang seadanya.
pakai handphone, nggak perlu pakai kamera DSLR dan lainnya. Mungkin nextnya kalau kalian mau level up bisa pakai kamera DSLR, tapi kalau misalkan seadanya ada smartphone ya smartphone aja. Dan ini gue ngasih rekomendasinya ini yang super duper murah meriah dan plug and play. Ini udah enak banget, ready untuk vlogging lah. Dan tadi di akhir video gue udah ngasih tutorial cara editing video di aplikasi KineMaster. Itu gue ngasih tutorialnya yang basic-basicnya aja ya. Nanti untuk kedepannya gue bikin yang editing KineMaster lebih mendalam. Kalau misalnya memang nanti ada waktu luang, gue akan bikin. Oke, paling sekian aja sih. Nah, kalau kalian suka dengan channel atau pembahasan seperti ini, kalian bisa klik like aja. Kalau tidak suka, dislike aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.